Apa hukumnya mendatangi majelis-majelis bid'ah dan mendengarkannya? Alasannya karena kita ambil yang baiknya saja. Kenapa orang yang melarang tahlilan dibilang Wahabi? Jadi saudaraku, bohong orang kalau melihat sebuah cuplikan film porno misalnya, dilihat sama dia. Oh enggak, saya enggak terpengaruh. Bohong itu. Gimana caranya enggak terpengaruh? Bagaimana bisa? Kita lewat di sebuah restoran, ada bau masakannya. Kita kan kecium, gitu kan? Makanya apa kata Nabi SAW, perumpamaan majlis yang baik, memang majlis yang penuh dengan ilmu, dengan iman, kisah-kisah yang benar, ayat Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, perumpamannya seperti penjual minyak wangi, yang kalau kamu lewat saja, kamu pasti kecium baunya. Kalau kau mampir, kau akan bisa mendapatkan minyak wanginya, baik gratis ataupun dikasih, ataupun beli. Dan perumpamaan majlis yang majlis yang buruk, bicara tentang khamar, minuman keras, karaokean, apalah zina, atau mungkin majlis bid'ah yang akhirnya menyebutkan hadis-hadis yang palsu, ya, penafsiran yang salah tentang ayat Al-Quran, ya, ajaran-ajaran fikih yang tidak pernah ada sumbernya dari Nabi SAW dan sahabat. Itu berbahaya. Kata Nabi SAW, perumpamanya seperti nafikhul kir, seperti peniup pengipas arang, ya. Jadi kalau orang lagi mau bakar sate, arangnya dikipas-kipas seperti itu. Kalau kita lewat di dekatnya, minimal kecium bau busuknya, minimal. Dan parahnya bisa apinya loncat, percikannya kena baju dan membakar kita. Itu majelis su. Artinya apa? Ada minimalnya. Ada minimal. Salah, saya kalau sarankan di setiap pengajian saya, kalau sudah pernah hadir majelis sunnah, jangan hadir lagi majelis bid'ah. Enggak boleh, saudaraku, karena bid'ah sama sunnah itu bentrok. Memang itu rivalnya, lawannya. Anda menerapkan sunnah atau Anda menjauhi bid'ah, atau Anda terapkan bid'ah, Anda akan jauh dari sunnah. Nggak bisa ketemu dua ini, nggak bisa ketemu. Sama dengan malam sama siang, sama dengan kebenaran dengan kebatilan, sama laki-laki perempuan, nggak bisa disatuin. Nggak ada garis tengah. Laki-laki perempuan mau lintas itu jadi banci, nggak bisa. Sama halnya itu nggak bisa disatuin. Jangan. Jadi itu akan berpengaruh mau tidak mau. Saya temukan ada pernah jemaah saya. Dia hadir majelis saya, dia semangat sekali dengar hadir. Tapi sisi lain hadir lagi di tarekat sana, hadir lagi di majelis ini. Akhirnya dia bingung sendiri, gitu kan? Karena saya nanti bilang, oh nggak apa-apa, itu kan pendapat. Oh nggak apa-apa, ini kan pendapat. Jadi tidak ada dalil, tapi terus pendapat dan pendapat. Akhirnya dia jadi bingung, jadi susah buat dia. Jadi saran saya jangan. Kalau memang Anda mau ambil baiknya, kenapa nggak ambil baiknya majelis sunnah aja semua? Paket semuanya dari awal sampai akhir semuanya baik. Untuk apa cari majelis bid'ah kemudian ambil sebagian baik? Biar kalau kita bisa milah, kalau enggak kan susah. Ini. Kalau dikatakan kenapa orang yang melarang tahlilan disebut Wahabi? Wahabi ini istilah yang dipakai oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ini yang mengkafirkan sahabat, yang mengatakan Quran kurang, ya kan gitu. Mereka ini karena selalu, ya, orang-orang Sunni ini mengingatkan ini Syiah nih, ini Syiah nih. Nah, kalau dipakai istilah Sunni, berarti kan orang yang ikutin sunnah. Itu istilahnya kan pasti baik. Maka orang kalau berpikir secara akal sehat dari sisi definisi Sunni dengan Syiah, orang akan mengikuti Sunni karena ikuti sunnah Nabi. Kalau Syiah berarti pendukungnya Ali, kan gitu. Jadi seperti itu. Maka mereka mengeluarkan sebuah istilah lain bagi orang Sunni yang ikuti sunnah benar, Wahabi, supaya orang-orang awam ini pada, ya, takut, oh, ini Wahabi apa nih, gitu kan. Diangkatlah kasus-kasus masalah tahlilan tidak boleh. Tahlil, saudaraku, adalah zikir kepada Allah. La ilaha illallah, tahlil. Boleh, siapa yang bilang nggak boleh baca tahlil? Tapi kalau Anda ingin mempertemukan antara dua buah ibadah, misal ziarah kubur dengan baca Quran, kan baca Quran ibadah, ziarah kubur ibadah. Tapi kalau kita mau pertemukan dua ibadah ini, butuh penyambung, tali penyambung dalil. Tanya, Nabi pernah baca Quran nggak di kuburan? Ini penting. Kalau nggak pernah, itu jadi perbuatan bid'ah dia. Karena kita membuat ibadah yang Nabi nggak pernah buat, walaupun ini dasarnya juga bagus, kan gitu. Sama kasuistiknya begini, ya, sama tadi ini. Misal orang kalau meninggal lagi takziah, nah kita jangan pernah ziarah kubur tadi, jangan pernah takziah kecuali sudah tanya bagaimana kiai saya, nabi saya, ya, utusan Allah Muhammad SAW. Cuman satu nabi kita yang wajib kita iman, yang wajib kita ikutin gitu. Yang lainnya kita imani keberadaannya saja, Isa, Musa dan semua. Tapi wajib kita ikutin Nabi Muhammad SAW. Baik, tanyakan Nabi SAW kalau ziarah kubur apa yang dikerjakan. Salam, doain, 1 jam pun boleh, silahkan. Kalau ini takziah apa yang Nabi kerjakan? Nabi itu bertakziah, saudaraku. Yang paling pertama beliau kerjakan adalah
Hadis Bukhari, waktu Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia. Ini sering kali saya ingatkan di pengajian saya. Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, mati di perang Mu'tah, ya mati syahid di sana. Kata beliau kepada penduduk Madinah, "Isna'u li ali Ja'far fa innam asabu ma lam yusibkum." Buatlah makanan buat ahli Ja'far, keluarganya Ja'far, ya, karena mereka tertimpa apa yang tidak menimpa kalian. Jadi perintah pertama Nabi SAW untuk bertakziah adalah membawakan makanan ke keluarga orang yang sedang sedih. Kemudian ulama mengatakan dari hadis ini juga diambil pelajaran. Kata Nabi SAW, "Isna'u li ali Ja'far." Kata-kata ali Ja'far, buatlah makanan untuk keluarganya Ja'far dan bawa ke rumahnya. Berarti takziah itu definisinya ulama bilang adalah meringankan beban dan kesedihan keluarga si mayit, bukan mayitnya. Yang membuat kita ini mau yasinan di acara kematian, mau tahlilan, ini karena kita anggap untuk mayit nih datangnya. Salah. Ya, ini takziah untuk meringankan beban keluarganya mayit. Makanya kita datang ke sana, kita hibur mereka. Kalau si mayitnya dari semenjak dia meninggal sampai kapanpun didoain terus. Nggak usah tunggu pada saat itu, gitu kan? Ini enggak hanya kita paksain buat acara-acara, akhirnya mendorong juga yang punya rumah, akhirnya masak makanan, beli makanan, melanggar sunnah Nabi semua. Nabi SAW suruh antarin makanan, kemudian tadi takziah itu juga untuk keluarganya si mayit. Kemudian Nabi SAW sendiri perhatikan takziah dalam hadis Bukhari tidak lebih dari 3 hari, dan beliau mengatakan, "A'zamallahu ajrakum." Semoga Allah mengagungkan pahala kalian. "Inna lillahi ma'ata wa lillahi ma'akhad wa kullu syai'in indahu bimiqdar." Sudah milik Allah yang dia ambil, milik Allah yang dia beri, dan semua berputar sesuai dengan ya takdirnya Allah. Lalu kita sabar lagi dengan itu, selesai, terus pulang. Nabi SAW kalau bertakziah kadang-kadang sehari bisa 2-3 kali datang untuk menyabarkan keluarga orang yang sedang sedih. Kalau si mayit setiap saat kita bisa doakan, nggak harus tunggu datang ke rumah keluarganya atau ke rumah dia. Nah, ini mesti difahamin. Kalau anda ingin mengikuti ajaran agama yang benar, maka harus begitu, kan gitu. Nah, sekarang orang-orang Syiah ini banyak membangun ibadah-ibadah bid'ah. Di antaranya kalau mati mereka membaca-baca, ya ada sampai kalau kematian Hasan Hussein mereka mukul-mukul dirinya, dan beragam macam pelanggaran syariat mereka lakukan. Mereka mengkultuskan kuburan, masang lampu, pakai marmor, pakai ini, kemudian baca-baca doa di kuburannya, beragam macam zikirnya. Nah, ini semua dikerjain. Nah, pada saat orang-orang yang memahami sunnah datang, tidak boleh, Rasulullah, kiai kita nggak pernah kerjain. Mana buktinya Nabi pernah duduk di kuburan Baqi kemudian buat bangunan? Mana pernah Nabi SAW mengatakan kepada ahli Badar, Al-Fatihah untuk ahli Badar? Pernah nggak ada riwayatnya? Al-Fatihah untuk fulan? Tidak pernah Nabi SAW ucapin. Kenapa anda kerjakan, saudaraku? Kan bagus bacaan Quran untuk orang mati. Walaupun bagus di mata anda, tapi tetap harus ibadah itu seperti yang Allah mau. Tidak bisa semau kita. Semua caranya, bacaannya, jumlahnya harus ikuti Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa enggak. Jadi kita nggak boleh ngarang-ngarang. Kalau anda mau betul-betul murni beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istilah Wahabi dikeluarkan oleh orang-orang Syiah kepada orang Sunni, yang memang supaya menahan orang-orang awamnya Sunni ini untuk terus mengikuti sunnah Nabi SAW. Itu yang saya ketahui.